Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Ana Arvin Sakif Mulyawarman, panggil aja Arvin. Kali ini Arvin akan menyampaikan ceramah singkat tentang bulan Ramadan penuh keberkahan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi SAW. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatut thayyibatu shadaqah, yang artinya, dan dia membantu seseorang dalam hal kendaraannya. Engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus, di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 9. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang selamat dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya begitu, pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam bersedekah itu masuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat fitrah, kemudian zakat mal, yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarga dan semua wajib ditanggung. Maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit dan kikir. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi summa yurabbi biha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwah. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya. Seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman Arvin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW atas orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seorang yang bersedekah dengan 1 biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah. Yang gemar bersedekah tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sedekah, terlebih di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman, di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersedekah agar berkah bulan Ramadannya. Mungkin cukup sekian dari ceramah singkat ini. Bunga mawar bunga melati, jangan lupa hirup baunya ya. Ambil hikmah dari pidato ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.